Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini kita bersama-sama berjumpa kembali untuk membahas ilmu agama. Semoga dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan tinggikan derajat kita, Allah akan muliakan kita, dan Allah ampuni dosa-dosa kita. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita akan memulai di pembahasan baru berkaitan dengan at-taharah al-hukmiyah, yang nanti akan membahas tentang tata cara mensucikan diri dari hadas, wudu, mandi, dan lain sebagainya. Namun sebelum itu, penulis menyampaikan tentang berkaitan dengan macam-macam air, anwa'ul miyah, di kitabnya di halaman 88 untuk kitab aslinya. Kalau terjemahnya di halaman berapa? 139. Silakan dibuka. 139. Nah, di situ penulis akan membahas tentang anwa'ul miyah, macam-macam air, karena air ini kan alat yang paling bagus untuk bersuci, membersihkan dari hadas atau membersihkan dari apa? Najis. Kita membersihkan hadis kecil dengan apa? Berwudu. Membersihkan hadas besar dengan apa? Mandi junub atau mandi besar. Kemudian kita juga membersihkan dari najis. Nah, ini paling bersih adalah dengan apa? Air. Nah, air ini masalahnya berbeda-beda. Ini air. Antum campur kopi juga apa? Air. Kemudian kena kencing juga apa? Air ini. Nah, makanya dibahas sama penulis berkaitan dengan anwa'ul miyah, macam-macam air ini. Nanti kalau di sini penulis membagi menjadi dua, bahwa air itu secara umum dari berbagai macam sumbernya, air mau dari air hutan, air gunung, air mana? Laut, sungai, yang di rumah ataupun yang di luar rumah, itu semuanya terbagi menjadi dua. Kalau penulis membaginya cuma dua, yaitu air al-ma'ut tuhur atau tahur, al-ma'ut tahur, air yang bisa mensucikan. Berarti bisa buat wudu, bisa buat mandi, bisa buat membersihkan apa? Najis. Yang kedua adalah al-ma'un najis, air yang sudah jadi najis, gak bisa buat mensucikan, gak bisa buat wudu, gak bisa buat mandi, ya. Justru kalau antum kena air itu malah apa? Najis. Bajunya juga najis kalau kena. Nah, itu penulis akan menjelaskan secara rinci nanti. Nah, sebagian ulama yang lain itu membaginya menjadi tiga. Dan pembagian yang tiga ini sebenarnya lebih rinci. Ya, memang para ulama khilaf, beda pendapat mau dua atau tiga. Ya udah, yang penting lihat aja hakikatnya, nanti ujung-ujungnya sama. Nah, yang ulama lain membagi menjadi tiga. Apa tiga itu? Yang pertama al-ma'ut tahur, air yang suci dan mensucikan. Tahurun bahasa Arabnya itu al-ma'u at-tahuru. Itu al-ma'ut tahiru li nafsihi mutahhirun li ghairihi, yaitu air yang suci, zatnya itu suci dan bisa membersihkan atau mensucikan yang lainnya. Bisa dipahami? Jadi yang pertama apa tadi? Al-ma'ut tahur, air yang suci, airnya itu suci, kalau disentuh itu suci. Kemudian dia bisa untuk mensucikan yang lainnya, bisa buat wudu, bisa buat mandi. Itu yang pertama. Yang kedua, al-ma'ut tahir, ay tahirun li nafsih ghairu mutahhirin li ghairihi, air yang suci tapi hanya dianya sendiri yang suci, gak bisa untuk mensucikan yang lain.
nggak bisa digunakan untuk wudhu, nggak bisa digunakan untuk mandi janabah. Contohnya nanti akan dijelaskan, yaitu apa? Air yang sudah antum campur dengan kopi sama teh. Ini sudah berubah. Sudah berubah, namanya bukan air, tapi apa? Ya air kopi, tapi ada kopinya tuh. Kopi kemudian jadi apa? Teh, tambah susu misalnya, sudah berubah nama. Ya, apa? Starbucks. Iya, jadi macam-macam kopinya. Nah, jadi dia suci, antum sentuh itu enggak najis, tapi enggak bisa buat wudu. Nah, yang ketiga apa? Al-ma'un najis. Air yang najis. Ini antum sentuh najis dan tidak bisa buat bersuci. Tayyib. Itu air yang tercampur dengan najis sehingga merubah baunya, merubah warnanya dan merubah rasanya. Bisa dipahami? Tayyib. Kita akan bacakan dari kitabnya untuk merinci pembahasan ini. Tayyib. Penulis mengatakan, al-miyahu ala ikhtilafi asnafiha la takhruju an naw'aini. Air itu semuanya, semua jenis air berbeda-beda airnya, tapi kalau kita kelompokkan pasti enggak keluar dari dua ini. Itu tadi. Al-ma'ul mutlaq ay al-ma'ut tahur. Yang pertama adalah air yang mutlak, yang memang asli air. Dialah al-ma'ut tahur, air yang suci dan mensucikan. Kemudian yang kedua nanti akan dijelaskan, yaitu al-ma'un najis, air yang najis. Ini pembagian penulis hanya membagi menjadi berapa? Dua. Silakan catat yang tadi. Sebagai ulama membagi menjadi tiga. Air tahurun ay tahirun li nafsihi mutahhirun li ghairihi. Air yang suci dan mensucikan. Yang kedua at-tahir, air yang suci tapi tidak bisa untuk mensucikan yang lainnya, tidak bisa untuk wudu. Kemudian yang ketiga air yang najis. Nah, penulis mengatakan yang pertama adalah al-ma'ul mutlaq, air mutlak. Al-ma'ut tahur, yaitu air yang disebut dengan al-ma'ut tahur. Wa huwal baqi ala asli khilqatihi. Dan itu air yang memang murni, yang murni dari saat diciptakan itu kayak gini. Memang Allah ciptakan air itu kayak gini, masih asli seperti yang Allah ciptakan. Nah, wa huwa kullu ma naba'a minal ardi aw nazala minas sama', yaitu adalah semua air yang keluar dari bumi atau dari tanah, yang mata air yang ada, atau dari sumur-sumur di rumah-rumah kita, aw nazala minas sama', atau yang turun dari langit, air hujan. Itu air suci dan mensucikan. Antum bisa gunakan untuk wudu, untuk mandi janabah, dan untuk menghilangkan najis yang ada di badan atau di pakaian atau di tempat-tempat yang lainnya. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat ke-11. Allah berfirman, wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Dan Allah menurunkan kepada kalian dari langit itu air hujan. Untuk apa? Liyutahhirakum bihi, agar Allah membersihkan kalian dengan air itu. Bisa digunakan untuk wudu, bisa gunakan untuk mandi janabah. Ini air yang Allah sebutkan, ini bisa suci dan mensucikan. Itu air hujan. Kemudian di ayat yang lainnya, surat Al-Furqan ayat yang ke-48, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Dan kami telah menurunkan dari langit itu air yang suci dan mensucikan. Tahur bahasa Al-Qur'annya. Lihat Pak, jadi air hujan ini air yang berkah. Di ayat yang lain Allah berfirman, ma'an mubaraka, air yang penuh dengan keberkahan. Yang dengan itu kita bisa buat bersuci, kemudian sumur-sumur jadi penuh, ya, kolam-kolam ikan-ikan bisa menikmati air tersebut, tumbuhan bisa tumbuh, banyak manfaatnya. Semua yang kita nikmati ini, makanan, minuman,
berbagai macam makanannya, berbagai macam minumannya itu sumber awalnya dari air hujan yang Allah turunkan. Sehingga tumbuh-tumbuhan, kemudian rerumputan, semuanya rumputan dimakan hewan. Hewan jadi kita makan. Bisa buat korban sebentar lagi, Pak ya. Nah, yaitu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan di antara manfaat air hujan adalah dia bisa digunakan untuk bersuci. Nah, wa yadkhulu fi hadza, dan masuk dalam air yang suci itu tersebut, yang suci dan mensucikan tersebut adalah miyahul anhar wathuluj wal barad wal abar. Perhatikan di sini. Ini rincian yang lebih detail. Air sumbernya memang Allah turunkan dari apa? Langit. Bahkan dalam ayat-ayat Al-Quran banyak sekali Allah mengisahkan bahwa dulu bumi ini kering kerontang. Dulu bumi ini kering kerontang, gak ada apa-apa, gersang. Lalu Allah turunkan apa? Air hujan, barulah saat itu tumbuh apa? Tumbuh-tumbuhan. Air yang ada di dalam sumur kita, di pegunungan-pegunungan itu semuanya awalnya dari mana? Langit. Nah, Allah lah yang menurunkan air tersebut sebagai rahmat dan kasih sayang bagi seluruh makhluknya. Maka termasuk dalam air tersebut yang suci dan mensucikan adalah air-air yang ada di sungai-sungai, dan yang ada pula di salju, di kutub selatan, selatan sama utara ya Pak? Utara atau selatan? Kutub utara, ya nanti perbedaan pendapat antara NASA sama ini yang bumi datar sama bumi bulat ya, terserah sono. Yang jelas itu ada es di sana. Nah, es itu suci dan mensucikan. Air-airnya juga yang cair dari sana juga suci dan mensucikan. Salju itu suci dan mensucikan. Al-barad itu apa? Es itu suci dan mensucikan. Termasuk dari sini Pak, air yang keluar dari AC. Antum perhatikan, AC itu dingin atau tidak? Dingin. Mengeluarkan air enggak itu netes-netes. Itu antum kumpulkan buat wudu, sah atau tidak? Sah. Itu termasuk ma'un mutlak, air yang mutlak, dan itu air yang suci dan mensucikan. Jelas ini Pak? Jadi sekarang banyak pertanyaan. Soalnya dulu saya pernah mikir juga. Ini air tetesan air apa namanya? AC ini banyak loh kalau dikumpulin. Ternyata itu suci dan mensucikan. Ya. Kemudian wal abar, demikian pula air yang diambil dari sumur-sumur, itu semuanya suci. Alhamdulillah. Ya, hatta wa in taghayyara bi tuli mukthihi aw bi mukhalatati tahirin la yumkinu saunuhu anhu. Bahkan seandainya pun air tersebut berubah, mungkin berubah sedikit rasanya atau berubah sedikit warnanya karena dia mengendap lama. Biasanya di genangan-genangan gitu, itu mengendap lama, itu berubah sedikit, mungkin ada bahasa Jawanya uget-uget itu apa? Uget-uget itu apa sih? Jentik Pak. Jentik. Nah, itu suci, tetap suci itu Pak. Walaupun mungkin bakterinya banyak, tapi kalau suci. Ya. Kemudian atau dia bercampur dengan sesuatu yang suci tapi enggak mempengaruhi apa? Bentuknya dan rasanya dan warnanya, ya, yang mungkin tidak bisa dielakkan. Nanti akan dijelaskan air sabun. Ingat, sebagian orang menganggap bahwa apa namanya air, nanti akan dijelaskan sebenarnya air yang sudah dicampur dengan sabun itu enggak apa? Enggak suci. Ini pendapat yang ngawur. Nanti laundry tutup semua Pak. Itu mesin cuci dicampur dengan apa? Sabun. Sabun itu walaupun bercampur dengan air itu tetap suci dan mensucikan. Airnya tetap dianggap air yang suci dan mensucikan, tidak merubah dari hakikat air tersebut. Nah, kemudian wa kadzalika miyahul bihar, demikian pula air yang ada di lautan. Itu semuanya suci dan mensucikan. Nabi SAW pernah ditanya tentang air laut, beliau bersabda, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Laut itu airnya suci dan bisa untuk wudu, mandi janabah, dan bisa untuk mensucikan. Ya. Bangkainya itu juga halal. Maksudnya apa? Hewan-hewan yang mati di sana itu semuanya halal.
Yang mati aja halal, apalagi yang hidup. Semua ikan, semua lobster, semua cumi-cumi, semua gurita, semuanya halal dimakan. Telah kita jelaskan pada kesempatan yang lalu. Ya udah lama ya. Hadis ini sahih dikeluarkan Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan juga Ibnu Majah. Jadi ini berkah dari Allah Subhanahu wa taala, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan air ini suci dan mensucikan dan melimpah banyak sekali. Sebagian daerah yang kering kerontang mungkin sumur enggak tumbuh. Enggak bisa disedot tuh karena saking keringnya. Tapi Allah takdirkan ada apa? Air hujan. Mereka talangin, mereka kumpulkan. Itu suci dan mensucikan. Nah. Kemudian wa hadza yajuzul wudu'u wal ghuslu bihi bila khilafin baina ahli ilmi. Dan air ini, semua jenis air yang disebutkan tadi dari berbagai macam sumbernya, itu boleh untuk digunakan untuk berwudu dan mandi janabah atau mandi wajib. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Walaupun wa in khalatahu tahirun yasir madama dakhilan tahtas milma. Walaupun nanti air tersebut bercampur dengan benda-benda yang suci, tapi selama itu masih berbentuk air, ya, tidak mengubah hakikatnya, maka dia suci dan mensucikan. Termasuk diantaranya tadi sabun. Sabun cuci itu suci dan mensucikan. Kalau kita bercampur dengan air, airnya itu suci dan mensucikan. Sehingga seandainya pun kita mencuci dengan mesin cuci yang mungkin kadar airnya sekian, kadar sabunnya sekian, mereka putar, itu bisa mensucikan najis-najis yang ada di situ. Toh juga nanti ada pembilasan, proses pembilasan. Nah, hadisnya apa? Berdasarkan hadis Ummu Hani bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ightasala huwa wa Maimunatu min ina'in wahidin min qas'atin fiha atharul ajin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mandi bareng dengan istrinya yang bernama Maimunah dari satu bejana, yaitu nampan, dan itu di situ ada airnya, plus di situ masih ada sisa-sisa apa? Tepung. Jadi ini nampan habis buat ngaduk tepung, ya, lalu selesai ngaduk masih ada bekas tepungnya di situ. Lalu disiram air digunakan untuk mandi sama Rasulullah SAW dan juga istrinya itu Maimunah. Maka di sini walaupun tercampur dengan sedikit tepung tapi masih berupa air, maka di sini apa? Suci dan mensucikan. Ya. Hadis ini juga sahih diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan juga Imam Ibnu Majah. Hadis ini menjelaskan kepada kita banyak hal. Yang pertama, suami dan istri boleh mandi berduaan. Yang kedua, ya, air ini kan nampan, ya kan? Bahasa kita ember. Suami ngambil air, istri ngambil apa? Air. Berarti ada bekas sisa cipratan dari tangan suami atau bekas cipratan dari tangan istri. Ini disebut dalam istilah fikih apa? Ma' mustakmal. Air yang sudah dipakai. Suci atau tidak? Suci, Pak. Dalilnya ini. Paham? Dari sini memang ada yang berpendapat enggak suci, tapi silakan. Anda kalau pakai pendapat itu berat, Pak. Tadi suami istri enggak bisa gantian tuh. Ember kuras terus nanti. Repot Anda. Ini dalilnya jelas. Hadisnya sahih lewat Imam Nasa'i dan juga Imam Ibnu Majah. Berarti air mustakmal, air yang sudah dipakai itu, sebagai wudu atau kecipratan dari mandi itu balik lagi ke situ, itu boleh dipakai untuk wudu, dipakai untuk mandi janabah dan suci dan mensucikan. Jelas? Kalau orang berpendapat mungkin mazhab Syafi'i misalnya, Anda mau sami'na wa ta'na taklid buta dengan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i ketika mengatakan bahwa ma' mustakmal misalnya, air yang mustakmal itu enggak bisa buat wudu atau enggak bisa suci dan mensucikan, maka Anda akan tidak laundry di mana-mana. Soalnya apa? Air laundry itu muter dari baju satu ke baju yang lain kan? Berarti kepake terus enggak itu? Bekas enggak itu airnya? Bekas.
sehingga Anda tidak bisa laundry di sana. Ya. Masih najis bagi Anda. Makanya kita cari yang sahih aja, enak. Dalilnya sahih jelas ya, bahwa al-ma'ul musta'mal, air yang sudah dipakai itu masih bisa dipakai untuk bersuci. Wali amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam liman ghassalna ibnatahu Zainab biqaulihi ighsilnaha thalathan bima'in wa sidrin waj'alna fil akhirati kafuran. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah memerintahkan para wanita yang sedang memandikan jenazah putri Nabi, yaitu Zainab binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal dunia, maka para akhwat, ibu-ibu, para ummahat sedang memandikan jenazah Zainab. Maka Rasulullah berpesan kepada para wanita tersebut, tolong cuci dan mandikan anakku itu ya 3 kali dengan air dan daun bidara. Air dicampur apa? Daun bidara. Berarti bercampur enggak ini? Daun bidara fungsinya untuk apa diantaranya? Mewangikan air tersebut. Berarti bercampur kayak ada sabunnya gitu. Ya, dan jadikanlah yang terakhir nanti dicampuri juga dengan kafur. Kafur juga sama. Kafur barus. Itu fungsinya apa? Mengawetkan dan juga wangi juga. Dan itu suci kan? Bercampur dengan air yang suci kan? Berpengaruh atau tidak? Tetap mereka bisa digunakan untuk memandikan jenazah. Bisa suci dan mensucikan. Amma idza khalatahu tahirun fa akhrajahu an musammal ma ila musamman akhar kasyayi mathalan fala yajuzu tatahhuru bihi. Nah, ini yang disebut dengan air yang suci enggak bisa mensucikan. Ya. Lihat, penulis mengatakan adapun apabila air suci ini, air ini atau air ini kan suci dan mensucikan aslinya. Tapi kemudian dicampur dengan sesuatu yang menyebabkan ini namanya sudah bukan air murni saja, tapi sudah berubah menjadi teh misalnya. Atau misal tadi apa? Kopi. Maka di sini tidak bisa digunakan untuk bersuci. Tidak bisa untuk membersihkan. Wa kadzalika la yajuzu tatahhur minal hadatsy. Enggak bisa untuk mensucikan najis dan juga tidak bisa digunakan untuk membersihkan diri dari apa? Hadas kecil ataupun hadas besar. Demikian pula bima i'tasara minat tahirat kama il wardi wa nahwihi. Demikian pula la yajuzu tatahhuru minal hadatsy bima i'tasara minat tahirat kama il wardi wa nahwihi. Demikian pula tidak bisa membersihkan dari hadas, bersuci, berwudu atau mandi besar dengan hasil perasan dari air, misalnya air mawar lalu diperas, diambil airnya. Itu kan mahal atau murah itu, Pak? Mahal kan, jadi apa itu? Hah? Mawar itu kalau diperas lama-lama jadi apa? Bisa minyak wangi. Ya, dengan alat tertentu bisa minyak wangi. Nah, itu enggak bisa, minyak wangi itu digunakan apa? Berwudu enggak bisa, mubadir juga. Wa li'annahu laisa ma'an 'alal haqiqah, karena itu bukan air pada hakikatnya. Imam Ibnul Munzir rahimahullah ta'ala mengatakan, ajma'a kullu man nahfadhu qawlahu min ahli al-ilmi anna al-wudu'a ghairu jaizin bima'il wardi wa ma'is syajar wa ma'il asfar wa la tajuzu taharatu illa bima'in mutlaqin yaqa'u alaihi ismul ma'. Dan para ulama yang telah kami hafal pendapat mereka sepakat bahwa wudu itu tidak boleh dengan menggunakan air mawar atau air yang diperas dari pohon tertentu atau air yang diperas dari pohon asfar, bunga safflower, itu yang bunga kayak merah-merah gitu. Ya, itu biasanya dimasukin ke ke air panas, kemudian kayak dibuat kayak teh gitu, diseduh. Nah, itu enggak boleh. Tidak boleh bersuci dengan itu. Yang boleh hanyalah dengan air yang betul-betul masih murni, air mutlak tadi. Jelas? Insyaallah jelas ya. Kemudian yang kedua, al-ma'un najas, air yang najis. Apa itu air yang najis? Wa huwa alladhi khalatathu najasatun wa atharat
fi ahadi awsafihi. Air yang dikatakan sebagai air yang najis adalah air yang bercampur dengan benda najis sehingga merubah warnanya, merubah pula atau merubah baunya, atau merubah rasanya. Mohon maaf, air segini tiba-tiba ada bayi kencing sini, berubah jadi apa? Kuning. Suci atau enggak nih? Najis. Itu air najis. Warnanya jadi kuning, ya toh? Diminum rasanya juga enggak enak. Baunya juga pesing. Berarti sudah berubah jadi air apa? Najis. Baik. Maka ini tentu tidak boleh. Wa hadza la yajuzul wudu'u bihi li'anna najisun fi nafsihi. Maka tentunya ini tidak boleh untuk digunakan untuk wudu. Kemudian penulis mengatakan tentang air yang bekas wudu, ya, air yang bekas wudu yang kita kenal dengan nama apa tadi? Ma'un musta'mal. Ya, penulis mengatakan qad waqa'al ikhtilaf baina ahli ilmi. Para ulama telah berbeda pendapat tentang air musta'mal, yaitu air yang orang wudu nih, wudu kemudian tetesannya ini, bekas tetesannya ini masih netes. Biasanya di kolam, bukan kolam, di apa? Bak atau di ember atau di gayung. Orang wudu pakai itu. Nah, itu kan dari air gini, dari kumur-kumurnya, dari apa namanya? Kumur-kumurnya nggak mungkin situ ya. Dari apa namanya? Mukanya itu netes ke situ. Nah, yang netes ke situ itu suci atau tidak? Nah, hal yakhruju bidzalika an kaunihi mutahhiran am la? Nah, apakah dia suci dan mensucikan atau tidak? Nah, pendapat yang kuat annahu yabqa mutahhiran ma dama lam yakhruj an ismil ma'il mutlaq. Ya, selama air itu kelihatan memang air murni, maka itu suci dan mensucikan. Kecuali kalau tercampur dengan benda-benda najis, itu lain lagi. Nah, dan ini mazhabnya Ali bin Abi Thalib, dari para sahabat ulama salaf terdahulu. Ini pendapatnya Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Abdullah bin Umar, Abu Umamah al-Bahili, dan sekelompok banyak dari para salaf. Dan inilah yang dikenal dari mazhab Imam Malik, salah satu riwayat dari Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad. Ini yang kita jelaskan tadi. Sebagian pendapat Syafi'iyah, ulama-ulama Syafi'iyah, mereka berpendapat ma' musta'mal, air yang sudah dipakai enggak sah. Sehingga banyak pertanyaan di antara para masyarakat, ini gimana Ustaz? Mandi bekas mandinya istri saya bagaimana? Kan gitu. Suci dan mensucikan air tersebut. Nah, ini pendapat yang kuat dari salah satu mazhab riwayat dari Imam Syafi'i juga, dan juga Imam Ahmad, Imam Malik, Ibnu Hazm, Ibnu Munzir, dan inilah dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Di antara yang menguatkan pendapat ini adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau alaihi salatu wasallam bersabda, "Al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un." Air itu suci dan mensucikan. Tidak ada yang bisa membuatnya apa? Najis. Kecuali kalau berubah apa tadi? Warnanya, dan berubah rasanya dan baunya. Ya. Itu baru najis nanti kalau nempel dengan benda-benda yang najis. Ya. Kemudian yang kedua, alasan yang kedua, para sahabat dahulu itu mereka biasa menggunakan bekas wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perlu diperhatikan karena akan saya jelaskan hal penting yang jangan disalahpahami. Ya. Jadi para sahabat itu kalau Rasulullah SAW wudu itu diperhatikan dan direbutin apanya? Bekas air wudunya. Untuk diambil apa? Berkahnya. Ya. Dalilnya banyak. Ini kemarin yang dijadikan dalil sama orang-orang yang membolehkan tabarruk dengan kuburan. Ini dalilnya. Kita jelaskan kesalahan mereka. Jadi mereka salah paham. Dalil khusus untuk Nabi mereka bawa untuk siapa? Kiai. Akhirnya terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan tuh. Ya, melakukan hubungan badan dengan santrinya dengan alasan apa?
biar mengalir darah Rasulullah ke situ. Nauzubillah. Ya, biar kena berkahnya. Ya, ini salah paham. Hadisnya yang pertama dari Abu Juhaifah, dia mengatakan kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hajirah fa utiya biwudu'in fatawadda'a faja'ala an-nasu ya'khuduna min fadli wudu'ihi aw fadli wudu'ihi fayatamassahuna bihi. Rasulullah SAW pernah keluar menemui kami para sahabat di siang hari, setelah zuhur. Maka Rasulullah SAW dibawakan air untuk wudhu, maka beliau wudhu. Ketika beliau wudhu, selesai wudhu, para sahabat berebut untuk mengambil bekas air wudhunya itu, lalu diusap-usapkan ke badannya, ngalap berkah. Hadisnya sahih enggak ini Pak? Sahih Pak, ada di Sahih Bukhari. Nah, cari 187 hadisnya sahih. Tapi ingat Pak, ini khusus siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keberkahan itu kalau yang zatiyah, yang keberkahan yang ada di badannya seseorang, nempel dan bisa diambil diusap-usap, itu hanya khusus bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, dan tidak bisa disamakan dengan yang lainnya, tidak bisa dikiaskan kepada yang lainnya, walaupun dia mengaku keturunan siapa? Nabi. Apalagi ngaku tapi nggak mau tes DNA, nah, ngaku-ngaku doang. Atau dia mengaku sebagai ulama tertentu, kiai atau ustadz, sudah mencapai tingkat ma'rifat hakikat, lalu dia mengatakan, ya, kalau mau nyalep berkah, nih bekas air minum saya halal, ini buka, tempel sebentar, kasihkan. Ini salah paham. Mungkin kita husnudzonnya ngambil dari hadis ini. Mungkin ngambil dari hadis ini. Itu loh, para sahabat itu ketika takzim itu mengagungkan Nabi sebagai gurunya. Itu bekas wudunya aja diambil, biar berkah tuh. Makanya kayak gitu juga untuk nanti anak wudu tak gituin ya. Gitu. Nah, ini salah paham, mohon maaf. Jadi kita menjelaskan ini untuk meluruskan pemahaman. Jangan sampai salah paham Pak, bahaya. Hadis khusus Nabi jangan dibawakan untuk yang lainnya. Ya, ini khusus bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi para sahabat ngalap berkah kepada Nabi, betul atau tidak? Betul. Memang betul ada hadis tersebut Sahih Bukhari. Namun ingat bahwa ini khusus bagi baginda Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak bisa untuk yang lainnya. Bisa dipahami? Bisa dipahami. Silakan azan dulu. Belum? Baik. Lanjut. Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari jilid 1 halaman 353, beliau mengatakan, wa yahtamilu an yakunu tanawalu ma sala min a'dha'i wudu'ihi atau a'dha'i wudu'ihi sallallahu alaihi wasallam wa fihi dalalatun bayyinatun ala taharatil ma'il musta'mal. Perhatikan, ini pendapat dari mazhab Syafi'i. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, ini ulama mazhab Syafi'i, beliau mengatakan, lihat, para sahabat ini ngambil bekas air wudunya siapa? Nabi SAW. Itu ngambil dari apa? Yang ngalir itu loh. Wudu ngalir kan gitu, jatuh tuh di entah di mana lah, di wadah atau di apa. Itu yang diambil sama para sahabat. Nah, maka disinilah menjelaskan dengan penjelasan yang sangat jelas bahwa air yang sudah dipakai untuk wudu, untuk mandi, atau yang disebut dengan mak musta'mal itu suci dan mensucikan, suci. Paham? Kemudian dalil yang kedua, hadis Al-Miswar bin Makhzamah atau Makhramah. Beliau mengatakan, wa idza tawadda'a an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kadu yaqtatiluna ala wudu'ihi. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sedang wudu, maka para sahabat itu hampir berkelahi untuk memperebutkan apa?
wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya juga sahih, dikeluarkan Imam Bukhari. Hadis lanjutan tadi 189. Riwayat yang lain dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'a bi qadahin fihi ma faghasala yadayhi wa wajhihi fihi wa majja fihi thumma qala lahu wa li Bilal ishriba minhu wa afrigha ala wujuhikuma wa nuhurikuma. Perhatikan hadis ini. Rasulullah SAW itu pernah suatu ketika meminta untuk dicarikan air, mungkin sebaskom air. Bawalah sebaskom air, kemudian Rasulullah SAW mencuci tangannya di sana. Lalu Rasulullah cuci apa? Mukanya. Lalu Rasulullah SAW perhatikan majja fihi. Rasulullah mengeluarkan sebagian air yang di mulutnya, diteteskan kemana? Baskom itu. Ini khusus Rasul, jangan ditiru. Ya, diludahkan ke situ. Ya, ingat Rasulullah SAW itu mulutnya bersih, wangi, nggak kayak kita. Ya, kemudian berkah, beliau itu berkah. Makanya itu netes. Nah, lalu Rasulullah berkata kepada Abu Musa Al-Asy'ari dan juga Bilal bin Abi Rabah, ishriba minhu. Silahkan minum dari sini. Jangan ditiru, Pak. Ini khusus Rasul. Minum dari sini, kemudian silahkan gunakan untuk membasuh apa? Muka dan lehermu. Itu berkah. Nah, hadisnya juga sahih riwayat Imam Bukhari, hadis nomor 188. Nah, sudah dan silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan sebentar. Jadi tadilah hadis-hadis yang sahih tersebut menjelaskan bahwa para sahabat Nabi alaihi wassalatu wassalam, mereka berebut dengan bekas wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu kekhususan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal berkahnya. Ngalap berkah kepada zat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu boleh. Makanya ada sebagian ngambil apa? Keringatnya Nabi, ngambil rambutnya Nabi, ya, jenggotnya semisalnya. Itu boleh, memang demikian. Itu khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkah. Ya, bahkan sebagian sahabat ada yang minta dibukain perutnya Nabi, lalu beliau mencium Nabi. Malah berkah kepada Nabi SAW itu boleh. Ya. Kecuali kalau kita tidak tahu benar enggaknya ini. Soalnya di zaman sekarang banyak yang ngaku-ngaku ini rambut Nabi. Udah sejak kapan itu? Nah, perlu dicek itu benar enggak itu betul rambut Nabi, atau mengaku ini surbannya Nabi misalnya, terus dilelang sekian juta. Nah, itu antum harus cek, jangan sampai kita ditipu oleh orang. Di online banyak yang jual, ini katanya kiswah, ya, kiswah kuburan Nabi misalnya. Nah, itu bahaya, hati-hati. Ya, kemudian itu di zatnya Nabi saja, di badannya Nabi saja saat beliau masih hidup. Bahkan sebagian mengaku ada pedangnya Nabi, kan gitu. Ada tongkatnya Nabi, bahkan tongkatnya Nabi Musa masih ada katanya. Ini harus dicek. Bisa jadi itu ngambil dari JI, jembatan hitam, kita nggak tahu. Coba ya. Ya, harus dicek. Jangan mudah percaya. Ya, kalau seandainya itu benar, ya harus dicek. Benar enggaknya itu loh masalahnya. Kita susah untuk percaya itu. Untuk verifikasi betul ini rambutnya Nabi atau enggak, kita susah. Oh, ini seragamnya apa? Baju perangnya Nabi. Wah, kita enggak tahu juga kayak apa dulu. Apakah masih ada atau tidak? Soalnya ada ulama yang mengatakan bahwa bekas-bekas Nabi SAW itu, mau pedangnya, mau rambutnya, itu sudah hilang semua, katanya begitu. Bahkan mimbarnya beliau itu sudah kebakar, pernah kebakar, udah hilang itu. Jadi yang sekarang ini replika tambahan. Posisinya dulu di situ, iya, tapi kayunya itu udah bukan yang dulu. Maka nggak usah ngusap-ngusap ini, udah nggak. Ya, jelas. Bahkan kuburan Nabi SAW sendiri, para ulama mengingkari nggak boleh untuk ngusap-ngusap. Ya, kalau mau ziarah kubur Nabi gimana? Datang ke sana, ucapkan salam, assalamualaikum ya Rasulullah.
Di sampingnya ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, assalamu alayka ya Aba Bakrin, assalamu alayka ya Umar bin Al-Khattab. Ada 3 di situ. Nabi SAW, ada siapa? Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Salam, doakan, kita jalan. Tidak perlu apa? Ngusap-ngusap ke temboknya. Ya. Atau ngirim surat lempar gitu, enggak ada manfaatnya. Ya, antum cinta sama siapa, misalnya pengen nikah sama siapa yang Anda cintai, lalu Anda tulis apa? Namanya, dilempar sana. Tangkap askar. Di situ ada askar, ditangkap. Enggak bisa ya, enggak sampai juga gitu. Ya. Jadi sekali lagi bahwa saya pernah jelaskan ini sebenarnya. Ada video saya menjelaskan satu masjid itu tentang ngalap berkah, tabarruk, ada yang syar'i, ada yang tidak syar'i. Ya, kita harus tahu biar kita betul-betul ngalap berkahnya itu betul. Jangan sampai kita salah. Kemudian hadis-hadis ini juga menjelaskan bahwa tadi air bekas itu, bekas wudu itu apa? Suci. Hadis tadi 1, 2, 3 ini tentang Nabi SAW. Hadis berikutnya itu tentang selain Nabi, bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, kana rijalu wan nisa yatawaddauna ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jami'an. Para sahabat itu, laki-laki dan perempuan itu wudunya di satu tempat yang sama. Itu terjadi di zaman hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau membenarkan. Di riwayat lain, kunna natawaddau nahnu wan nisa'u ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid nudli fihi aidina. Kami dahulu, laki-laki dan perempuan, itu kalau wudu itu satu tempat, ada satu tempat di situ, satu bejana di situ, kami wudu. Ya, gantian, laki dulu mungkin, kemudian perempuan, atau perempuan dulu nanti baru laki-laki. Itu terjadi zaman Nabi SAW, dan Nabi SAW tidak mengingkari. Berarti benar atau salah? Benar. Berarti mak musta'mal, air yang sudah dipakai itu apa? Sah untuk digunakan wudu dan mandi janabah. Ya, sehingga di sini menjawab pertanyaan, apakah boleh laki-laki menggunakan air bekas perempuan? Boleh atau tidak? Ya boleh, tadi hadisnya jelas. Nabi SAW tadi juga wudu bekasnya siapa? Mandi bekasnya siapa? Maimunah. Ini juga hadis Aisyah radhiyallahu anha. Lihat, juga pernah cerita, kuntu aghtasilu ana wan nabi fi wasun Nabi sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin kilana junubun. Perhatikan. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, dulu saya mandi, saya dan Nabi mandi bareng, ya, dari satu bejana. Berarti airnya apa? Gantian, mustakmal di situ. Ya, kilana junub, kami berdua ini kondisinya dalam keadaan junub. Dan ingat, junubnya kita nggak membuat najisnya sama, najisnya air itu. Bisa dipahami di sini? Berarti boleh mandi suami istri berdua di masjid, bukan di masjid. Di mana? Di kamar mandi boleh. Ya, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melakukannya. Dan beliau enggak cuma sama Aisyah, tapi juga sama siapa? Maimunah. Istri beliau berapa? Nah, antum istri berapa? Nah, enggak. Ya, tapi di situ hukumnya boleh, ya. Hukumnya boleh. Dan itu tidak membuat air tersebut apa? Najis. Bisa dipahami? Ada macam dikit lagi saya tambahin. Yang dikenal dengan ma' musyammas. Al-ma'u al-musyammas. Ini di mazhab Syafi'i diingkari. Dikatakan apa? Tidak suci dan mensucikan. Ya, pendapat yang rajih wallahu a'lam bissawab, itu al-ma'ul musyammas, itu air yang langsung kena apa? Panasnya matahari. Itu kan panas hangat. Dan mungkin agak berubah mungkin kali. Kadang ini bisa diterapkan mungkin di toren kali. Toren masuk enggak itu musyammas? Nggak tahu ya, yang jelas langsung kena cahaya matahari gitu. Nah, ini sebagian ulama mengatakan itu tidak mensucikan, tapi yang rajih itu boleh untuk digunakan untuk wudu, ya. Bahkan Umar radhiyallahu anhu dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, mereka menyatakan jawazu isti'malihima, boleh untuk menggunakan air dua itu, yaitu air yang langsung kena panasnya matahari atau air yang dipanaskan dengan kompor tungku.
ya dimasak, itu boleh. Ya, sekarang ada lebih canggih lagi, di kamar mandi sudah apa? Air untuk memanaskan. Ya, itu boleh atau tidak? Boleh. Dan itu sah untuk dijadikan mandi atau untuk wudu. Dan ini sangat bermanfaat, apalagi di daerah-daerah yang memang dingin, di Dieng, ya, kemudian mungkin di Eropa sana, daerah yang memang dingin sekali, mereka butuh air yang panas tersebut, dan itu boleh digunakan untuk wudu, boleh digunakan untuk mandi janabah. Wallahu a'lamu bissawab. Dengan demikian selesai pembahasan tentang air, sehingga kita tahu mana air yang bisa digunakan untuk wudu dan mana yang tidak. Silakan apabila ada pertanyaan silakan disampaikan. Izin bertanya, Ustaz. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ingin bertanya, Ustaz, di Jakarta ini sering banjir, Ustaz. Oh, iya. Terus kalau habis banjir, keran kita itu buka, itu airnya mengandung tanah, bau tanah gitu ya. Itu adalah berubah warna dan berubah rasa gitu. Apakah itu masuk air mustasmas atau air suci mencucikan? Nah, di kitab Tamamul Minnah, ini ada kitab Tamamul Minnah. Tamamul Minnah ini ada dua kitabnya. Ada kitab Tamamul Minnah fi Ta'liqi Fiqh Sunnah, itu karya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Yang saya maksud ini adalah Tamamul Minnah fi Fiqhil Kitabi wa Sahihis Sunnah. Itu karya Syekh Abu Abdurrahman Adil bin Yusuf Al-Azzazi. Nah, ini beliau membahas tentang apa yang Bapak tanyakan tadi, yaitu air yang terkena dengan pasir atau tanah. Ya, air banjir itu kan air yang bawa apa? Tanah. Sama seperti tadi air yang ada di apa tadi, habis banjir kemudian air yang di keran itu, Pak, ya. Ketika dibuka berarti di sumur itu. Iya, berarti air sumurnya kena air banjir gitu ya. Nah, itu suci dan mensucikan. Ya, di sini dibahas poin ke-5 di halaman 19. Idza waqa'a turabun fil ma'i faghayyarahu. Apabila ada pasir atau tanah ya jatuh ke air lalu merubah warnanya. Banjir itu kan juga sama. Banjir itu kan deras, warnanya apa? Putih atau coklat kan gitu. Coklat kotor gitu. Nah, itu Pak suci. Ya, la yamna'u tuhuriyatal ma', tidak menghalangi kesucian air tersebut. Li'anna turaba yuwafiqul ma'a fi sifataihi at-taharah wa tuhuriyah. Karena tanah itu sifatnya seperti air. Maksudnya apa? Dalam syariat tanah itu juga suci dan mensucikan. Kan bisa buat tayamum. Nah, gitu. Maka air banjir pun demikian. Air banjir pun demikian. Sama, air di sebagian sumur itu ada yang bau apa? Karat. Banyak atau dikit? Banyak. Di sebagian daerah bau karat. Nah, karat itu tidak membuat air tersebut apa? Najis dan tidak mengurangi sifat air. Jadi airnya tetap suci dan mensucikan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, Pak. Silakan, ada lagi. Termasuk saya tambahi satu lagi. Air Zam-Zam. Bolehkah digunakan untuk wudu? Boleh. Air Zam-Zam ini air yang penuh dengan keberkahan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah bercerita, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'a bisajlin min ma'i Zamzama fasyariba minhu wa tawadda'a. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah meminta untuk dibawakan apa? Satu ember air Zam-Zam, air Zam-Zam. Lalu beliau minum dari air tersebut, atau mungkin satu wadah air Zam-Zam, lalu beliau minum air Zam-Zam tersebut, lalu beliau gunakan untuk apa? Berwudu. Sehingga air Zam-Zam boleh digunakan untuk berwudu berdasarkan hadis yang hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Al-Irwa. Nah, betul, Pak. Nah, silakan, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya mengenai apa itu namanya, cara mandi junub itu ada yang bilang harus berwudu dulu atau bagaimana yang benar, Ustaz? Terus yang kedua, tadi Ustaz
bicara mengenai ngalap berkah, sementara kita tahu di di kita ini banyak yang ritual-ritual seperti ngalap berkah dengan orang tua gitu, seperti kita mencuci kaki ibu kita, kemudian minum sedikit airnya dengan berharap keberkahan. Ya di mana-mana kita tahu lah ya. Bagaimana Ustadz, sementara tadi Ustadz bilang para sahabat mencontohkannya itu hanya kepada Nabi Muhammad, bukan kepada orang lain. Sementara banyak dari kita yang seperti ritual mencuci kaki orang tua, meminum airnya dengan berharap keberkahan. Seperti itu Ustaz. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pertama berkaitan dengan mandi junub. Tata cara mandi junub yang sempurna insya Allah akan kita jelaskan pada waktunya nanti insya Allah. Cuman kurang lebihnya pertama memang wudu. Jadi mohon maaf, kalau mau mandi junub itu sebelum masuk kamar mandi baca apa? Bismillah dulu. Ya, kemudian Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, lalu masuk dengan kaki kiri dulu, baru masuk kaki kanan, lalu setelah itu cuci tangan. Cuci tangan kita dengan sabun juga bisa, air dengan sabun, kemudian cuci kemaluan kita. Kemaluan kita cuci, bersihkan dari air mani tersebut, bersihkan. Setelah itu kita wudu. Bismillahnya sudah tadi Pak, sudah di luar tadi, sudah dijamak. Jadi baca sudah di luar tadi, langsung wudu seperti wudu mau sholat. Habis itu ambil air gayung, siram kemana? Ke kepala, kanan kiri. Lalu baru kanan kiri terus. Nah setelah itu kalau mau pakai sabun silahkan pakai sabun, kemudian dibersihkan. Nah setelah nanti mau keluar kamar mandi, siram kakinya keluar, sudah sah. Seandainya dalam kondisi darurat, misalnya bangun-bangun azan, ya kan? Belum mandi junub, sementara antum tugas harus ngimamin tuh di masjid itu. Maka bagaimana paling cepat? Tadi nggak harus pakai sabun. Yang bikin lama mandi kita itu apa sih? Sabun. Sudah paling mau sah gitu. Sudah bersihin wudu seperti mau sholat itu, siram, anduk, sudah jalan. Itu sudah sah. Ya Pak ya? Pengalaman. Iya. Pernah. Ya. Itu minimal. Ini pentingnya belajar. Jadi kalau kita belajar fikih itu nanti Pak, kita tahu mana cara yang paling sempurna, mana cara paling yang penting sah. Gitu. Itu dengan itu mandi mandi junub. Baik kita mandi junub karena apa? Hubungan badan sama istri atau karena mimpi basah. Ya. Kemudian berkaitan dengan mengalap berkah atau nyari keberkahan dari orang tua, yang paling baik adalah kita berbakti kepada orang tua. Kita doakan beliau, kita sayangi beliau, apa yang beliau butuhkan selama kita masih bisa kita kasihkan. Kita sayangi beliau, kita bertutur kata yang baik dengan beliau. Nah itu paling baik dalam mencari berkah. Maksudnya mengharap pahala dalam rangka apa? Dalam rangka mencari pahala dalam rangka berbakti kepada orang tua untuk cari berkah, maksudnya cari pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun kaki orang tua tersebut ya, itu sama seperti kaki-kaki yang lainnya. Tidak ada keberkahan di situ. Kalau ada yang berdalil dengan bahwa al-jannatu tahta aqdamil ummahat, bahwa surga itu di bawah telapak kaki ibu, nah itu kan masalahnya itu tuh. Pertama cek hadisnya, betul atau tidak itu? Apakah itu hadis atau tidak? Yang kedua, cara nyari berkahnya nggak kayak gitu. Seandainya pun ada hadis, Rasulullah SAW pernah bersabda kepada salah seorang sahabat yang ingin, ya Rasulullah saya pengen berjihad, saya pengen ikut berperang bersama engkau, saya pengen mati syahid, saya pengen ikut membela agama dan membela engkau ya Rasulullah. Namun di rumah ada orang tua
dia nggak mengizinkan saya untuk berjihad, dia menangis. Maka Rasulullah bersabda apa? Fa fihima fajahid. Antum pulang ke rumah dan berjihadlah dengan apa? Berbakti dengan kedua orang tua. Adhikhuma kama abkaitahuma. Buatlah kedua orang tuamu tertawa bahagia sebagaimana kamu tadi sudah membuatnya apa? Menangis. Itu, Pak. Adapun kemudian nyuci kakinya lalu dicuci, kemudian Bapak minum itu. Nah, tanya dokter. Itu apakah ada penyakitnya atau tidak? Maksudnya airnya itu bakteri, Pak. Dan sekali lagi, Pak, orang tua itu juga sama seperti kita. Maksudnya manusia juga. Kita banyak dosa, beliau juga banyak dosa. Maksudnya kakinya itu juga sama gitu. Kita semuanya manusia sama. Maksudnya itu tidak berkah. Yang berkah zatnya, badannya itu hanya siapa, Pak? Rasulullah SAW saja, sendiri, beliau saja. Makanya dulu para sahabat, mereka adalah orang yang bakti kepada orang tua dan tidak pernah mereka melakukan hal itu. Kalau ternyata itu ada tradisi masyarakat, ya tadi, kalau berkaitan dengan tradisi masyarakat itu, kalau baik kita ambil, tapi kalau ternyata tidak baik kita nggak usah apa? Ikut-ikutan. Tradisi masyarakat yang baik seperti apa? Saling silaturahim, maksudnya berkunjung. Yang kita kenal dengan apa? Lebaran itu. Berkunjung, keliling-keliling, minta maaf. Itu kan termasuk tradisi yang apa? Baik. Itu tidak mengapa. Tapi kalau tradisi yang tadi tidak ada dalilnya, atau maksudnya tidak ada berkahnya tadi, kan itu kan menetapkan sebuah keberkahan yang mestinya nggak ada. Kaki orang tua dicuci biar dapat apa? Berkah. Itu tidak ada dalilnya sehingga tidak perlu kita amalkan. Kalau memang itu sudah pernah kita lakukan, ya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak perlu mengamalkannya. Nanti kalau misalnya ada Bapak dapat tanya lagi ke ustadz yang lain atau kiai yang lain, dapat dalilnya, sampaikan ke sini, Pak. Kemungkinan salah paham. Sama seperti para sahabat tadi ngalap berkah kepada siapa? Rasulullah SAW dari air wudunya, lalu dipahami oleh sebagian mereka ngalap berkah kepada bekas airnya siapa? Gurunya. Ini juga salah paham. Nah, wallahu a'lam bishawab. Silakan, ada lagi? Assalamualaikum, Ustaz. Izin bertanya. Oh, Pak, silakan. Ya, sepengetahuan saya dari kecil ya, untuk yang air mustamal itu ada batas minimumnya, Ustaz. Yang saya tuh dulu tuh minimum 2 kulah ya. Itu boleh dipakai bersuci lagi. Kalau kurang dari itu nggak boleh, Ustaz. Baik, Pak. Itu. Sudah. Ya, 2 kulah itu kan, 2 kulah itu berapa liter, Pak? 200 liter. Banyak atau dikit? Banyak. Nabi SAW tadi cuma pakai apa? Baskom. Itu kecil, Pak. Itu di bawah 2 kulah dan itu suci. Nah, ini menjawab tadi. Jadi tetap itu suci dan mensucikan. Nah. Sudah. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Ustaz. Tadi kan Ustaz menjelaskan kalau air yang najis itu kan apabila berubah warna, berubah rasa atau berubah aroma gitu. Terus pertanyaannya adalah apabila terkena najis tapi nggak sampai berubah warna, berubah rasa atau aromanya, itu bagaimana? Apakah masih bisa buat mensucikan begitu, Ustaz? Ya. Jazakallahu khair. Itu tadi dalilnya pakai yang beliau pegang tadi. Idza kana al-ma'u qullatain lam yahmilil khabath. Ada sebuah riwayat apabila air itu 2 kullah tadi, 200 liter, itu maka ketika airnya kena apa namanya? Najis kencing misalnya, itu enggak najis. Tapi kalau di bawah 200 liter tadi, itu baru najis. Nah itu, Pak, maksudnya itu. Enggak sampai 200 liter berarti najis. Pak Rasad. Embernya di bawah, klosetnya di atas.
pasti nyipratnya atau tidak? Dipastikan. Silahkan kalau mau dibuang. Satu ember itu belum 2 kulah ya. Itu kalau hadisnya sahih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Yang pertama saya mau nanya, semisal nih di kasus kalau di Jakarta kan kita tahu Jakarta ini ada tanggul, misalnya tanggul laut nih, terus tanggulnya tiba-tiba ada air laut ke jalanan gitu. Nah, apakah air laut yang ke jalanan itu bisa mensucikan atau tidak gitu, Ustaz? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ada nggak Ustaz riwayat penentu air itu suci nggak mensucikan dari datangnya, kalau sekarang kan yang lagi rame itu air itu kalau udah ada ikan sapu-sapu berarti udah bukan air bersih lagi gitu kan kalau sekarang. Tapi ada nggak Ustaz riwayatnya kalau misalkan ada ikan sapu-sapu nih dulu, oh berarti airnya udah nggak suci mensucikan gitu, Ustaz? Ya, penasaran aja, Ustaz. Ya, air yang tumpah dari tanggul laut suci atau tidak? Air lautnya saja suci, Pak. Air laut itu semuanya apa? Suci dan mensucikan. Tadi Rasulullah SAW bersabda apa? Huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Laut itu airnya suci dan mensucikan, dan bangkainya pun halal dimakan. Jadi ya jelas air yang di laut aja kalau suci, apalagi yang tumpah, sama aja, kan sama-sama air laut, suci dan mensucikan. Berkaitan dengan sapu-sapu, apabila ada air yang terkena sapu-sapu, apakah airnya berubah menjadi najis? Nah, nggak ada dalilnya. Sapu-sapu itu ikan. Ikan itu halal atau haram? Halal. Bangkainya saja halal. Ya, hanya saja mungkin tadi maksudnya ikan sapu-sapu kenapa sekarang diburu, dihabisin itu karena merusak habitat ekosistem katanya. Kemudian bisa merusak kualitas airnya. Ya, tapi ingat, kotor bukan berarti najis. Ya, kotor bukan berarti najis. Sama air yang di sungai itu, Ciliwung itu suci, Pak. Walaupun kotor kan, butek keruh, warnanya kayak susu itu kan, susu coklat. Nah, itu tuh suci, mensucikan, ya, ngalir seperti, dan itu sudah air sungai lebih dari 2 kulah tadi, 200 mili, kemudian ngalir lagi, jelas banget itu sucinya, mensucikan. Cuman kalau memang terbukti ada bakteri dan lain sebagainya, ya itu nggak usah pakai. Cuman kalau sucinya iya suci. Bisa dipahami? Berkait dengan warnanya sudah berubah, itu kan berubah dengan sesuatu yang suci tadi. Karena ada tanah tadi, dan tanah itu hukumnya suci dan mensucikan, bisa buat tayamum. Sehingga itu jawabannya. Jadi air yang di situ ada sapu-sapu, termasuk yang di akuarium ada sapu-sapunya, Pak, itu suci dan mensucikan. Nah, berkaitan dengan tadi, Pak, ember yang kemudian kena najis, kalau mau hati-hati memang tadi ngambil pendapat yang selama itu masih di bawah 2 kulah, maka monggo buang aja, hati-hatinya. Tapi sebagian ulama berpendapat bahwa selama enggak berubah tadi, la yughayyiru ahada awsafihi, enggak berubah sifatnya, enggak ada warnanya, enggak ada baunya, dan juga enggak ada ininya. Cuman kalau ember mah buang insyaallah. daripada mendingan, Pak ya. Lebih hati-hati. Nah, tinggal kita kasih solusi, maksudnya kencingnya jangan ke situ arahnya, atau embernya mungkin tinggikan atau gimana, biar tidak terciprat. Nah, gimana? Ya itu caranya, Bapak teknisnya lebih paham. Ya, teknisnya lebih paham.
Silakan, ada lagi? Nah, Mas Tauhid. Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda pernah dengar bahwasanya ketika air zam-zam itu dicampur dengan air yang lain, maka air yang tersebut itu berubah zatnya menjadi air zam-zam. Mohon penjelasannya Ustaz. Masya Allah. Pedagang laris ini, Masya Allah. Tuh beli 5 liter, terus cari air sedrim, terus sor, zam-zam. Wallahu alam, dari mana dalilnya? Wallahu alam, enggak tahu. Ya itu namanya air yang sudah bercampur dengan air zam-zam yang sudah bercampur dengan air yang lainnya. Enggak murni berarti. Bukan berarti kemudian air zam-zam segini atau masukin ke toren langsung plus zam-zam semuanya. Langsung buat rupiah. Langsung antum botolin lagi, beli botol yang banyak, masukin zam-zam. Enggak bisa. Wallahu alam. Dapat dari mana wallah? Jadi zam-zamnya sudah enggak murni. Nah. Apabila ada kolam gitu kita melihat anjing minum di situ, masih bolehkah buat berwudu? Kalau pakai hadis yang tadi, idza kana al-ma'u qullatain lam yahmil al-khabath, apabila air itu sudah lebih dari 2 qullah, 200 liter, maka tidak akan najis di situ, maka masuk di situ, enggak najis. Gitu. Ada juga hadis mungkin belum dapat lagi. Hadis bi'ir bid'ah. Hadis tentang sumur bid'ah. Itu sumur yang ada di lembah. Dan biasanya kalau banjir itu ya banjir, namanya banjir itu kan bawa arus deras dari desa-desa. Desa-desa itu pegunungan biasanya ibu-ibu itu zaman dulu belum ada pampers, jadi pakai kain untuk bersihin bersihin headnya lalu dibuang ke tong sampah. Nah kadang bi'ir bid'ah itu air dari desa-desa itu ke bawah kemana? Masuk ke sumur itu. Di situ ada mungkin daging-daging anjing, termasuk ada darah-darah haid itu dan seterusnya. Kemudian masuk ke situ, ya. Tapi airnya kan banyak dan tidak merubah zatnya air. Rasulullah SAW saat itu menyatakan ketika ditanya tentang air tersebut, beliau mengatakan al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un. Airnya itu suci dan mensucikan. Tidak ada yang bisa tidak ada yang bisa membuatnya najis. Karena apa? Karena air sumur itu banyak dan di situ tidak berubah warnanya, sehingga di situ suci dan mensucikan. Ini hadisnya riwayat yang sahih dari riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. Jadi selama tidak berubah itu seperti itu. Sama seperti danau, itu kan udah besar. Kolam, tadi Bapak tanya kolam kan, itu kan besar. Ada anjing situ silakan. Kan? Ya. Kalau apalagi kalau airnya ngalir. Airnya ngalir. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Jelas ya? Nah, inilah berkaitan dengan al-ma, air yang suci dan mensucikan. Nanti kita bisa gunakan untuk wudu, untuk mandi janabah. Berkaitan dengan wudu yang benar, keutamaan wudu apa saja dan apa yang membatalkan wudu dan lain sebagainya, insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Apabila ada benarnya maka itu dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kesalahannya maka itu dari kekurangan ilmu kami. Mari kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita senantiasa belajar sehingga Allah Subhanahu wa taala akan berkahi ilmu kita semuanya. Kita tutup subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.